Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video aku ya. Selamat datang, perkenalkan nama aku Putri, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan 2 orang anak pertama umur 5 tahun dan anak yang kedua umur 1 tahun. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi untuk pengeluaran bulanan aku di bulan Oktober ya teman-teman. Nah ini pengeluaran Oktober yang part pertama udah aku catat, cuman aku nggak bisa buat videonya ya kemarin karena satu alasan gitu. Nah pengeluaran pertama kemarin itu aku ambil dari pendapatan GA di bulan September ya. Nah untuk pengeluaran yang kedua ini aku ambil dari GTT di bulan September, itu totalnya ada di 1.600.000 ya teman-teman. Jadi untuk pengeluaran yang akan aku bagi saat ini adalah dari pendapatan GTT September gitu ya. Untuk pendapatan ini akan aku bagi 3. Yang pertama untuk harian atau kebutuhan pokok rumah tangga. Kemudian yang ketiga ada untuk yang kedua ada untuk sinking fund, dan yang ketiga ada untuk pengeluaran saving. Jadi kemarin aku bulan September kemarin aku cukup bingung ya teman-teman, bagaimana cara mencatat pengeluaran bulanan aku. Kan aku pengeluarannya di pengeluaran bulan ini tuh aku ambil dari pendapatan bulan sebelumnya ya teman-teman. Nah ini udah aku atur dan aku akan catat di seperti ini aja. Jadi aku bagi 3 untuk setiap pendapatan. Aku bagi 3 menjadi harian, sinking fund, dan untuk saving. Nah teman-teman bisa lihat di catatan aku pengeluaran September itu nggak sampai selesai ya aku catatnya, karena aku tuh bingung gitu ya cara catatnya gimana. Nah ini untuk harian aku budgetkan 1 juta, untuk sinking fund 300.000, dan untuk saving 300.000 ya teman-teman. Jadi aku banyakin di pengeluaran kebutuhan pokok. Nah ini aku ambil uangnya, ini aku simpan di amplop ya teman-teman untuk pendapatan. Ini aku ambil amplop GTT September. Jadi aku simpan di sini. Mungkin ada teman-teman yang tanya kenapa pengeluaran aku tuh ngambil dari pendapatan sebelumnya. Jadi aku udah sering bilang ya, pendapatan aku tuh nggak menentu dan nggak sama setiap bulannya. Jadi aku tuh nggak bisa memprediksi berapa pendapatan aku bulan ini, bulan depan, atau bulan besoknya lagi gitu ya. Jadi aku tuh nggak bisa memprediksi pengeluaran aku juga gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh kayak takut gitu ya kalau misalnya lebih sedikit gitu pendapatannya, sedangkan pengeluaran aku ternyata lebih banyak gitu ya. Makanya di sini aku gunakan pengeluaran di bulan ini tuh dari pendapatan sebelumnya biar aku lebih siap-siap gitu ya kalau misalnya mau mengeluarkan uang. Jadi aku udah memprediksi, karena aku sekarang udah tahu berapa pendapatan aku di bulan sebelumnya ya, di bulan September berapa totalnya. Jadi aku sebenarnya udah bisa memprediksi pengeluaran aku segini, untuk sinking fund segini, dan untuk saving segini gitu ya. Jadi aku lebih tenang gitu loh kalau udah tahu berapa jumlah pendapatan aku yang harus aku kelola di bulan ini. Nah ini udah aku hitung ya teman-teman, untuk uangnya yang akan aku kelola itu ada 1.600.000. Nah ini mau aku langsung bagi dulu untuk 3 kebutuhan ya, untuk harian, untuk sinking fund, dan untuk saving. Yang pertama untuk harian itu langsung aku ambil 1 juta, berarti untuk 10 hari ya teman-teman, karena pengeluaran bulanan pokok aku tuh satu harinya 100.000 aku budgetkan. Nah ini aku isi untuk 10 hari langsung, itu ada 1 juta. Kemudian untuk sinking fund di sini ada 300.000, dan untuk saving ini ada di 300.000 juga. Jadi aku langsung bagi 3 gini ya teman-teman. Dan ini akan aku masukkan ke posnya masing-masing ya. Oh iya,
aku juga mungkin ada teman-teman yang tanya juga, jadi aku mau jelaskan juga sedikit kenapa pendapatannya harus dibagi-bagi gitu untuk pengeluarannya, kenapa enggak langsung dikeluarkan untuk 1 bulan. Kan itu pendapatan aku ada 7 jutaan ya teman-teman, kenapa enggak langsung dibagi gitu untuk pengeluaran bulanan rumah tangga 3 juta langsung gitu ya, untuk saving misalnya 1 juta, untuk sinking fund misalnya segitu gitu ya. Kenapa enggak langsung dibagi gitu aja sekali sebulan, kenapa harus dibagi-bagi untuk pengeluarannya, pos-posinnya gitu ya. Ya itu balik lagi ya teman-teman, karena selain pendapatan aku yang gak bisa aku prediksi, pengeluaran juga gak bisa diprediksi ya teman-teman. Kita memang ada pengeluaran tetap, cuman kan kita gak tahu ya apa yang akan terjadi di besok hari. Mungkin aja ada pengeluaran yang enggak kita sangka-sangka gitu loh, ada pengeluaran yang ternyata enggak ada di pos yang kita udah siapkan gitu. Jadinya karena kalau aku bagi-bagi seperti ini, aku bisa membagi uang itu sesuai dengan kebutuhan aku di beberapa hari ke depan gitu ya. Bukan pengeluaran selama 1 bulan, tapi pengeluaran di beberapa hari ke depan. Jadi kayak gimana ya, kayak dana jaga-jaga gitu loh teman-teman. Kalau misalnya ada yang lebih urgent, maka aku keluarkan uangnya yang untuk aku urgentkan dulu. Mana yang lebih penting, itu yang aku lebih utamakan gitu ya. Kalau misalnya udah aku bagi di awal bulan, ternyata di pertengahan bulan itu ada pengeluaran yang enggak aku siapkan terlebih dahulu ya, enggak aku siapkan di awal bulan, akhirnya aku ngambil tabungan lain gitu ya. Itu kan gak enak ya teman-teman, itu rasanya kayak ya udah dibagi tapi dibongkar lagi gitu ya. Makanya di sini aku baginya itu per sumber ya, karena pendapatan aku itu ada di berbagai sumber walaupun kecil, tapi alhamdulillah ada ya teman-teman. Oh ya, tadi udah aku bagi untuk pengeluaran di harian ya, udah aku masukkan ke dompet coklat. Nah sekarang untuk sinking fund budgetnya 300.000. Untuk sinking fund itu di sini ada untuk keperluan anak ya teman-teman. Keperluan anak di sini aku tambahin 50.000. Keperluan anak ini bukan tabungan anak ya teman-teman. Bisa masuk ke tabungan sekolah juga untuk bayar SPP, tapi bukan tabungan untuk jangka panjang. Jadi ini tuh tabungan yang bisa aku ambil dalam sebulan gitu ya. Nah ini yang kedua ada keperluan suami. Keperluan suami di sini aku tambahin 15.000. Sama untuk keperluan suami ini juga bukan tabungan untuk jangka panjang. Ini hanya untuk jaga-jaga kalau misalnya ada keperluan suami yang dibutuhkan, jadi aku keluarkan, aku ambil dari sini gitu ya. Memang suami udah ada uang pegangan sendiri, tapi gak ada salahnya jika aku juga nyimpan uang untuk keperluan suami gitu ya. Nah ini untuk keperluan suami udah aku masukkan. Sekarang yang keperluan aku di sini aku juga mau tambahin. Ini tuh videonya udah di tanggal berapa ya, aku lupa. Jadi mohon maaf, ini aku lupa berapa isinya karena udah lama ya teman-teman videonya. Nah ini aku tambahin, oh ya ini aku masukin 100.000 karena aku tuh punya keinginan gitu mau beli Al-Quran ya teman-teman. Sebenarnya aku udah lama sih pengen beli Al-Quran, cuman aku tuh beberapa hari ini tuh doa gitu loh teman-teman. Jadi setiap doa misalnya ada hujan atau setiap sedekah subuh, aku tuh pengen sekali punya Al-Quran yang baru, karena Al-Quran aku yang lama tuh udah halamannya udah ada yang sobek gitu ya gara-gara anak aku, jadi pengen beli yang baru gitu. Jadi aku tuh doa ke Allah kalau
aku tuh minta dikasih rezeki yang lebih gitu, rezeki yang bukan dari pendapatan pokok aku ya, bukan dari pendapatan suami, pokoknya dari pendapatan yang biasa gitu, rezeki yang gak disangka-sangka gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin tuh dapat rezeki yang di luar prediksi, maksudnya yang gak disangka-sangka gitu yang Allah kasih. Akhirnya aku lebihkan di kebutuhan aku ya teman-teman. Maaf ya kalau aku banyak ngomong, ini udah kelewat gitu videonya, karena memang aku tuh pengen kali cerita gitu bahwa kekuatan doa tuh memang luar biasa sih. Aku tuh udah berapa kali teman-teman pengen cerita ya, udah berapa kali aku tuh kalau pengen sesuatu aku tuh banyakin di doanya. Sehari itu aku sampai doa itu mungkin puluhan kali gitu ya teman-teman, gak bisa dihitung saking seringnya. Tapi doa aku tuh sama, cuman aku tuh mintanya sama, cuman dalam sehari tuh aku doa terus gitu sampai doa aku tuh terkabul gitu ya. Jadi dalam beberapa hari sampai doa aku tuh terkabul, baru aku akan ganti doa berikutnya gitu ya. Kemarin aku juga sempat doa gitu mau minta sesuatu sama Allah, alhamdulillah itu dikabulkan. Dan yang terakhir ini kemarin aku minta dikasih uang lebih gitu, rezeki lebih untuk beli Al-Quran. Alhamdulillah Allah kasih rezeki yang gak disangka-sangka gitu ya teman-teman. Walaupun gak banyak, tapi alhamdulillah karena beli Al-Qurannya kan juga gak banyak gitu ya teman-teman. Jadi aku lagi seneng banget, sekarang lagi seneng doa. Pokoknya apapun sekarang yang aku rasain, aku langsung doa dalam keadaan apapun gitu kan. Nggak harus dalam keadaan habis sholat, nggak harus dalam keadaan kita lagi fokus beribadah gitu ya. Kadang lagi nonton, lagi main sama anak, itu tiba-tiba aku doa gitu loh. Tiba-tiba aku pengen curhat gitu sama Allah gitu ya. Jadi aku lebih senang sih sekarang, kayaknya lebih tenang. Aku ngerasa lebih dekat gitu sama Allah. Oh ya, ini udah aku isi sampai kurban ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya yang aku bicarakan itu nggak sesuai sama yang ada di video ya teman-teman. Ya semoga bisa berbagi apa yang aku alami sekarang bisa menjadi manfaat juga buat teman-teman yang lagi mungkin rezekinya sama ya kayak aku yang enggak menentu gitu. Dan aku juga sekarang lagi banyak-banyakin sedekah, karena sekarang aku lagi nemu beberapa ayat yang banyak itu tentang sedekah ya teman-teman, bahwa sebenarnya kalau kita sedekah itu nggak ada rugi bagi kita sedikit pun. Itu yang melekat sekali. Aku lupa ayat berapa ya, pokoknya di surat Al-Baqarah gitu, bahwa tidak ada kerugian bagi kita yang bersedekah. Jadi kita nggak perlu merasa takut atau merasa nggak ada uang gitu buat besok gitu ya sebenarnya. Jadi sekarang aku lebih seneng sih teman-teman, lebih nyaman. Untuk rezeki ini udah Allah yang atur, karena Allah itu yang maha kaya ya. Kalau kita pengen sesuatu ya tinggal minta, karena Allah tuh sebenarnya suka kalau kita itu banyak minta gitu ya. Tapi ya setidaknya kita tuh supaya lebih merasa kita percaya diri gitu kalau menghadap Allah ketika kita berdoa, ya kita harus ibadahnya harus baik juga ya teman-teman. Bukannya Allah tuh nggak ngasih kalau kita ibadah kita nggak bagus ya, tapi itu tuh ada reaksi gitu loh bagi badan kita, bagi jalan pikiran kita. Kalau kita ibadahnya bagus, kita tuh lebih percaya diri untuk berdoa. Karena kalau kita berdoa dan kita yakin kalau doa kita itu akan dikabulkan, itu pasti Allah lebih banyak mengabulkan gitu loh teman-teman, lebih cepat gitu mengabulkannya. Karena aku yakin sih kalau Allah tuh selalu mengabulkan doa hambanya, cuman kita aja yang nggak tahu gitu kan. Makanya di sini penting menurut aku percayanya kita itu bahwa doa kita pasti akan terkabul. Makanya kita tuh harus ibadah kita tuh harus lebih
baik gitu ya dari hari-hari sebelumnya, karena dengan itu kita merasa percaya diri saat berdoa gitu ya teman-teman. Ini bukan buat Allah, tapi buat diri kita sendiri. Kalau kita merasa kita itu baik gitu kan, pasti kita lebih percaya diri saat berdoa gitu. Padahal walaupun dalam keadaan apapun kita, Allah itu pasti sayang ya sama kita. Gak peduli kita mau hamba yang baik atau bukan gitu, pasti Allah tuh sayang sama kita. Tapi ini impactnya bagi diri kita. Kalau kita ibadahnya lebih baik gitu, kita lebih percaya diri saat menghadap Allah gitu aja sih menurut aku. Oke, mohon maaf ya teman-teman, aku lagi kayak banyak ceritanya di sini daripada membagi untuk share budgeting aku ya. Jadi mohon maaf gitu kalau misalnya aku banyak ngomongnya di sini. Nah, ini untuk sinking fund dan untuk savingnya juga udah aku masukkan ya teman-teman. Nah, ini terakhir aku mau ambil untuk pendapatan di minggu ini. Alhamdulillah aku di sini ada pendapatan untuk di bulan Oktober ya teman-teman. Pendapatan bulan Oktober kalau nggak salah. Ini mau aku hitung dulu. 1, 2, ada 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 900 ya. Kemudian ini ada 50. Jadi 1.150.000. Sebenarnya ini pendapatan aku ada di 1.200.000. Tapi yang 50-nya udah aku kurangin ya teman-teman. Kayak seperti video aku di sebelumnya itu aku udah bilang ya tentang sedekah. Jadi sedekah aku tuh sekarang nggak aku sisihkan, tapi aku keluarkan langsung saat misalnya ada memang yang dibutuhkan gitu ya, ada yang membutuhkan, jadi langsung aku kurangkan aja. Jadi untuk total pendapatan aku itu udah aku kurangkan dari sedekah ya teman-teman. Sedekahnya itu nggak aku masukkan gitu ya. Nah, ini aku hitung untuk semua pendapatan aku di bulan Oktober. Alhamdulillah ini udah semua ya teman-teman pendapatan bulan Oktober. Nah, totalnya ada di 6.750.000. Teman-teman bisa lihat ya pendapatan Oktober aku di bawah pendapatan di bulan September. Karena itu aku tuh memang nggak bisa memprediksi ya, pendapatan aku tuh memang beda-beda setiap bulannya gitu. Nggak apa-apa untuk pendapatan di bulan Oktobernya turun, tapi dengan adanya ini aku bisa memprediksi untuk pengeluaran aku di bulan November selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai untuk pendapatannya. Sekarang mau aku masukkan uangnya ke amplop ya teman-teman. Jadi yang amplop kosong tadi aku masukkan lagi, aku ganti untuk stikernya di GT ya, GT Oktober. Aku masukkan lagi ke amplop. Nanti uang ini, karena ini pendapatan Oktober, jadi akan aku gunakan untuk pengeluaran di bulan November. Oke, sekian video aku kali ini ya teman-teman. Mohon maaf sekali banyak aku ngomongnya ya di video ini. Jadi mohon maaf jika teman-teman bosan dengan video aku. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan ada unsur pamer. Jika teman-teman merasa video aku ada unsur pamer ya, mohon maaf sekali. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.